Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ari Dwi Astono selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Izzatul Muafiroh, NIM 14072420041 dari program studi S1 Akuntansi Reguler C. Saya di sini akan membawakan sebuah materi yang menarik yang akan kita kupas tuntas bersama, yaitu tentang POAC. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjabarkan tentang pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengarahan yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan suatu tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen atau yang lebih kita kenal dengan istilah POAC. POAC merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. POAC sendiri merupakan 4 fungsi dasar dari manajemen itu sendiri. Konsep POAC ini dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management pada tahun 1958. Next, kita akan memasuki penjabaran dari materi fungsi manajemen atau POAC. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan pengambilan langkah-langkah strategis guna mencapai suatu tujuan. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan ada 4, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Kedua, merumuskan strategi guna mencapai tujuan dan target bisnis. Ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Next, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian organizing merupakan suatu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan utama dalam fungsi pengorganisasian ada 7, yaitu yang pertama, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok. Kedua, membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Ketiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Keempat, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kelima, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Keenam, melaksanakan kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ketujuh atau yang terakhir, mengalokasikan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan atau actuating merupakan suatu proses untuk menemukan semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kegiatan utama dalam fungsi pengarahan atau actuating sendiri terdapat 3, yaitu first, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi pada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Second, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Third, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Next, yang keempat
atau yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kinerja membandingkan dengan standar yang telah ditentukan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kegiatan utama dalam fungsi pengendalian atau controlling ada 7. Yang pertama yaitu menentukan standar prestasi. Kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Keempat, melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Kelima, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai indikator yang telah ditetapkan. Keenam, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Ketujuh atau yang terakhir yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. POSI sangat penting dalam manajemen karena memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa POSI penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu efisiensi. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat menghindari pemborosan waktu serta sumber daya. Setiap langkah kerja akan terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Kedua, efektivitas. Melalui pelaksanaan yang terstruktur, organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih baik. Setiap tindakan akan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan. Ketiga, koordinasi, yaitu pengorganisasian yang baik, memastikan semua anggota tim bekerja sama secara efektif. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas sehingga tidak ada tumpang tindih. Keempat, kontinuitas, yaitu proses pengendalian memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa organisasi tetap pada jalur yang benar. Kelima, adaptasi, yaitu POSI memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat dengan melakukan evaluasi secara berkala. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru serta menyesuaikan strategi. Keenam atau yang terakhir, pengambilan keputusan. POSI memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Data dan informasi yang diperoleh dari proses monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Singkatnya, POSI penting karena membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Contoh penerapan POSI dalam sebuah perusahaan startup. Dalam sebuah perusahaan startup, proses POSI dapat diterapkan sebagai berikut. Number 1, planning. Menentukan target penjualan dalam setahun, mengembangkan strategi pemasaran digital, dan membuat anggaran untuk iklan. Number 2, organizing. Membentuk tim pemasaran, mendelegasikan tugas kepada masing-masing anggota tim, dan mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan pemasaran. Number 3, actuating. Meluncurkan kampanye pemasaran, berinteraksi dengan calon pelanggan, dan menganalisis data penjualan. Number 4, controlling. Membandingkan hasil penjualan dengan target, menganalisis kinerja kampanye pemasaran, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Next, contoh penerapan POSI di berbagai startup Indonesia. Yang pertama, startup vintage, yaitu mengembangkan produk keuangan inovatif, mengelola risiko kredit, dan meningkatkan jumlah pengguna. Kedua, startup agritech, yaitu mengembangkan teknologi pertanian yang efisien, membangun jaringan petani, dan memasarkan produk pertanian secara online.
Ketiga, startup pendidikan, yaitu mengembangkan platform pembelajaran online, menarik minat siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nomor 4, yaitu startup fashion. POSC membantu startup untuk tetap kompetitif di pasar dinamis. POSC juga memungkinkan startup untuk beradaptasi dengan perusahaan tren fashion yang cepat. POSC juga membantu startup untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Mengapa POSC penting dalam sebuah startup di Indonesia? Berikut 3 alasan mengapa POSC penting dalam sebuah startup di Indonesia. Yang pertama, lingkungan yang dinamis. Startup beroperasi dalam lingkungan yang cepat berubah, sehingga POSC membantu mereka untuk beradaptasi dengan cepat. Kedua, sumber daya yang terbatas. POSC membantu startup mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ketiga, pertumbuhan yang cepat. POSC membantu startup mengelola pertumbuhan yang cepat dan menjaga kestabilan bisnis. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan kali ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen atau POSC. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus yang berulang. Secara umum, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan atau planning, kedua, pengorganisasian atau organizing, ketiga, pengarahan atau exploiting, dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Sekian materi penjabaran yang POSC yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sebelum mengakhiri video pembelajaran, saya punya satu pantun untuk pemirsa sekalian. Bila kamu ingin bahagia, lupakanlah sang mantan. Cakep. Terima kasih untuk semua perhatian pemirsa yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pada video pembelajaran POSC kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah sikap, atau salah menaruh rasa. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ari Dwi Asono selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video saya hingga akhir. Saya Izatul Mafiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys.